itu, Mbak. Oh, mana? Itu di situ. Masa sih? Kelihatan dari mana, Bang? Nah, itu kan ada gelembungnya tuh, Mbak. Mm-mm. Nah, yang kecil-kecil seperti itu tuh. Mm. Dan di situ kan ada airnya, kelihatan di sana jernih, di sini keruh, Mbak. Oh. Di sini pasti ada nih di sini. Dan kalau ini, Mbak, orang yang tahu itu baunya itu buaya itu sedikit menyengat, Mbak. Serius? Berarti ini Abang udah mulai Iya, Hmm. sudah ini di sini. Jadi harus hati-hati yang seperti ini. Nah, coba kita lempar ya untuk mematikan. Serius, Bang? Ini kalau lari ke sini gimana? Enggak. Soalnya dia akan kabur. 1, 2. Wah. Cepet banget lari. Bahkan di perairan yang terlihat tenang pun, kita harus berhati-hati dengan memperhatikan ciri-ciri keberadaan buaya tersebut. Oke deh. Kalau gitu abis ini kita mendingan masak aja ya, Bang. Iya. Ikan hasil tangkapan kita tadi belum Betul. diapa-apain. Dari semua ikan hasil tangkapan kita hari ini, saya sudah memilih nih 3 ikan yang paling enak untuk dimakan. Ada ikan biawan, ikan baung, sama ikan sanggang. Kami akan memasak ikan panggang cacapan. Kuliner khas Kalimantan pengganti sambal. Kalau di Kalimantan, cocolan sambalnya itu namanya cacapan. Ada cabe, ada yang asem-asem nih, mangga, terus nanti pakai jeruk nipis. Bumbu pada cacapan cukup dipotong tipis-tipis agar mengeluarkan aroma dan rasanya. Rasa pedas, asam, dan sedikit asin memang cocok apabila disandingkan dengan menu yang berbau amis seperti ikan. Proses memanggang ikannya juga tidak memerlukan waktu yang lama. Cukup sampai berubah warna dan ikan tidak perlu diberi bumbu. Enak banget lagi cacapannya. Ini ikan yang pertama yang saya makan itu ikan biawan. Teksturnya nggak terlalu kenyal, tapi ada keselnya sedikit. Dan enaknya dia nggak ada durinya. Rasa asam dan asin dari bumbu cacapan juga dapat mengurangi aroma amis dari ikan. Nih kalau ikan sanggang, tuh durinya kelihatan. Kecil-kecil. Jadi kita harus teliti juga nih makannya. Gimana Bener Bang. teksturnya? Kalau ini teksturnya lebih lembut. Walaupun memang sama-sama ikan air tawar, tapi mereka punya tekstur yang berbeda-beda. Rasa asam dan asin dari bumbu cacapan juga dapat mengurangi aroma amis dari ikan. Hidup berdampingan dengan satwa liar tidak menjadi masalah bagi masyarakat di Sungai Rungan. Terbukti dari mereka bisa beraktivitas seperti biasa, bahkan hasil tangkapannya ini bisa juga menjadi mata pencaharian mereka. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kali ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke Pulau Kaja, tempat singgah sementara orang utan sebelum dilepas liarkan. Semua makanan ini berfungsi untuk makanan tambahan selain dari alam. Ini total makanan yang diperlukan oleh orang utan dalam satu hari sekitar 325 kilo. Banyak banget. Bahkan ada juga nih penambah nutrisi, ada tempe. Jenis makanannya juga bervariasi, mulai protein dari kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, dan karbohidrat dari umbi-umbian. Ini makanan yang diberikan juga sangat diperhatikan kebersihannya. Jadi buah-buahan sudah dicuci, terus sudah didisinfektan juga. Karena orang utan itu bisa memiliki penyakit yang hampir sama dengan manusia. Jadi bisa sama-sama saling menularkan ya Pak. Zoonosis atau penularan penyakit dari manusia ke hewan atau sebaliknya sangat dihindari. Semua tim yang bertugas memberi makanan juga rutin diperiksa kondisi kesehatannya.
Oke, ini persiapannya sudah selesai. Sekarang saya mau pindah dulu ke perahu yang ada di sebelah saya untuk menjaga keamanan nanti selama feeding. Karena di sana orang utannya itu udah semi wild. Pulau Kaja berada di aliran Sungai Rungan, Nyaru Menteng, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Ada sekitar 30-an orang utan yang ada di pulau ini. Pagi dan sore hari, tim Borneo Orang Utan Survival Foundation memberi makan hewan yang dalam status terancam ini. Mereka sebelum ini mereka harus ikut sekolah hutan dulu. Jadi ada sekolah hutan kelas 1 sampai kelas 5. Mereka akan sekolah dulu untuk belajar buat sarang sebelum mereka masuk ke pulau ini. Oh. Jadi kalau di sini mereka harus bisa bikin sarang dulu. Karena di sini udah nggak ada kandang lagi. Beberapa orang utan yang ada di pulau ini juga agresif dengan orang yang datang. Jadi kami harus menjaga jarak agar tidak terlalu dekat. Orang utan di sini itu punya nama-nama. Jadi mereka yang ada di sini nih, beberapa itu sudah diabsen sama kita. Karena di sini kami juga monitoring ini juga akan melihat body score mereka. Jadi kita akan lihat orang utan yang obesitas, orang utan yang kurus, orang utan yang ideal. Dari jarak jauh tuh bisa ya? Ya, jadi ada penilaian khusus kayak gitu. Jadi nanti dari body score-nya mereka ini kita bisa melihat apakah mereka harus ada perlakuan khusus atau tidak. Berarti emang benar-benar sama kayak manusia nih dia. Gak boleh ada yang terlalu gemuk atau obesitas, terlalu kurus juga tidak baik. Makanya harus kita bagi nutrisinya. Makanan yang diberikan merupakan makanan tambahan, bukan makanan utama mereka. Mereka diajarkan untuk mencari makanannya sendiri di Pulau Kaja ini. Karena masih disediakan makanan, jadi mereka bisa hidup bergerombol. Beda lagi kalau tidak ada makanan, mereka bisa hidup berkompetisi di hutan untuk mendapatkan makanan. Itu tuh, katanya dia yang paling dominan, kelihatan dari badannya aja besar. Tapi dia dibilang obesitas nggak, Pak? Enggak sih. Enggak ya? Aman ya, normal ya. Cuma ini, pipinya. Kalau yang laki-laki biasanya pipinya lebih lebar. Kayak gini nih, ada gitu di sana. Orangutan yang lolos observasi dan dapat beradaptasi di pulau ini akan dilepas liarkan. Ada juga yang tidak lolos dan harus kembali ke pusat rehabilitasi. Karena tadi kita arusnya lumayan berubah-ubah, jadi tadi kita sempat menepi dekat dengan ranting-ranting pohon. Itu sangat membahayakan, makanya kita sekarang menjauh dulu dari mereka, karena mereka bisa tiba-tiba masuk ke perahu dan malah jadi... Semoga primata cerdas ini dapat tetap terjaga kelestariannya. Sebelum mengikuti pelepas liaran oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, saya berkesempatan mengunjungi beberapa satwa yang dalam proses rehabilitasi sebelum siap dan layak dilepaskan ke alam. Sebelum ke kandang habituasi, ada kandang transit. Nah, di sini saya mau ngasih makan beberapa hewan. Nih, sudah ada kelapa di tangan saya. Yang mana dulu, Pak? Populasi beruang madu yang menurun diakibatkan oleh hilangnya habitat alami. Beberapa warga juga menganggap sebagai hama di area pertanian karena kebiasaannya mengambil tanaman dan menyerang hewan ternak. Baru dikasih, ternyata dia udah sangat tidak sabar, terus langsung dikupasin. Jadi memang dikasih kelapa ini sengaja untuk melatih ketangkasan beruang dalam mengupas. Beruang madu adalah binatang omnivora yang memakan apa saja di hutan. Mereka memakan aneka buah-buahan, serangga, madu burung, dan binatang kecil lainnya.
Namanya juga beruang madu, jadi mereka itu suka makanan yang manis-manis. Nah, ini kelapa menjadi salah satu makanan tambahan selain madu. Pemberian kelapa dilakukan sekali dalam seminggu, selain untuk melatih ketangkasan, juga agar kuku dapat terbentuk sempurna. Selain kelapa, biasanya mereka dikasih susu juga. Itu susunya kita racik sendiri? Iya, racik sendiri, Mbak. Oke, kalau gitu kita bikin dulu ya. Pemberian susu biasanya dilakukan 3 kali dalam Langsung 1 taruh sini minggu. aja ya? Wah, langsung matanya tertuju pada susu. Teralihkan dari kelapa. Jadi susu ini juga sebagai pelengkap nutrisi untuk beruang. Hewan yang menjadi ikon kota Balikpapan ini tergolong dalam hewan nokturnal atau beraktivitas di malam hari. Hewan-hewan yang ada di sini memang sebagian besar itu diserahkan oleh warga. Nah, butuh kesadaran dari kita sendiri untuk mengetahui bahwa satwa liar seperti beruang ini adalah hewan yang dilindungi. Jadi, diserahkan ke pihak BKSDA. Beruang madu termasuk dalam golongan beruang terkecil di dunia. Sekarang saya mau kasih makan elang. Ini caranya digoyang-goyangin seperti ini biar seolah-olah ikannya itu hidup. Oh iya. Semua hewan yang akan dilepaskan di alam memiliki umur minimal agar memperkecil risiko kematian di alam liar. Iya, pintar. Kan? Selain buah-buahan, oa ini juga biasa makan daun-daunan, terutama di bagian pucuknya. Mungkin karena emang di pucuknya itu kan biasanya daunnya masih muda. Kayak dia suka. Hewan-hewan yang ada di sini memang tujuannya untuk dilepas liarkan. Biasanya ciri-cirinya kalau dia sudah menunjukkan sifat agresif dan juga sudah bisa bertahan hidup di alam, itu dia udah bisa dirilis. Nah, habis ini saya mau ikut pelepas liaran elang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Akhirnya elangnya bisa terbang bebas.